Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Gunawan dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa. Nah, kali ini saya bakal ngejelasin tentang hubungan antara wirausaha dengan sosiologi komunikasi. Nah, yang pertama saya bakal ngejelasin tentang sosiologi komunikasi. Nah, sosiologi komunikasi itu adalah bagaimana kita mempelajari interaksi sosial, suatu hubungan atau komunikasi yang sifatnya saling mempengaruhi antara individu dengan individu maupun kelompok. Yang kedua, saya bakal ngejelasin tentang wirausahawan. Nah, jadi wirausahawan ini adalah orang atau pelaku yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan caranya dia pandai untuk mengenali produk baru, terus menentukan cara produksi, menyusun manajemen operasi, dan pandai mengatur permodalan operasinya. Jadi hubungan kewirausahaan dengan sosiologi komunikasi sebenarnya tidak bisa lepas, karena sosiologi komunikasi ini sebagai pendorong untuk seseorang melakukan sebuah usaha. Contohnya adalah mempengaruhi perilaku individu. Nah, pada contohnya dalam sebuah lingkungan masyarakat ini sedang sulit untuk mencari sembako pada yang tinggal di desa-desa, contohnya seperti itu. Dan wirausaha ini harus punya ide gimana agar masyarakat di sekitar masyarakat desa itu tidak sulit lagi untuk mencari sembako. Jadi dia membuka usaha. Nah, itu disitulah pendorong sebenarnya pendorong wirausaha untuk melakukan sebuah usaha atau bisnisnya. Dan melakukan usaha juga ada beberapa pendorong yang mencakup. Yang pertama adalah keluarga. Jadi keluarga ini adalah yang sebenarnya berperan penting dalam seseorang melakukan usaha, entah itu dalam situasi ekonominya maupun motivasi dari keluarga untuk kita melakukan sebuah bisnis atau usaha. Dan yang kedua adalah agama, faktor agama. Jadi ketika seseorang yang melakukan usaha ini memiliki agama, misalnya agama Islam, kita sebagai agama Islam harus berusaha dan tidak boleh mengemis. Jadi selagi kita mampu untuk melakukan usaha, kita harus menjadi pengusaha atau wirausahawan yang memiliki sifat jujur, tekun, dan pandai mengatur keuangan. Karena bila seseorang yang memiliki usaha tidak berpegang teguh dengan agamanya, pasti usahanya bakal tidak teratur atau tidak punya struktur yang baik. Karena sebenarnya agama itulah yang menjadi pengusaha itu lebih jujur dan tekun. Yang ketiga adalah usia. Karena produktivitas kerja dipengaruhi juga oleh usia. Semakin muda seseorang, maka produktivitasnya semakin baik, karena orang muda memiliki stamina yang lebih dibanding yang sudah berumur. Yang keempat adalah tempat tinggal. Jadi tempat tinggal itu juga mempengaruhi untuk berwirausaha. Contohnya latar belakang lingkungan tempat tinggal kita. Jika kita tinggal di lingkungan yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, otomatis kita akan memiliki jiwa yang lebih kreatif dan termotivasi untuk berwirausaha dibanding dengan seseorang yang tinggal di daerah yang tingkat pendidikannya kurang. Nah, selain itu seseorang yang tinggal di lingkungan yang strategis, misalnya di pinggir jalan atau di tengah kota, itu adalah tempat yang paling strategis untuk membuat sebuah usaha. Yang kelima yaitu akses informasi. Nah, jadi akses informasi itu sangat penting bagi wirausaha, di mana dia harus mencari informasi entah dari media sosial ataupun dari teman-teman, keluarga, lingkungan sekitar. Itu sangat mempengaruhi. Ketika orang tidak berpikir akan membuat sebuah usaha, kita dapat informasi dari teman-teman keluarga bahwa di sini bakal ada yang dibutuhkan. Nah, disitulah peluang kita untuk melakukan sebuah bisnis atau usaha menjadi lebih besar. Nah, dan yang terakhir yang lebih mempengaruhi wirausaha itu adalah pengalaman hidup, dimana jika kita memiliki pengalaman bekerja, minimal bekerja di tempat orang lain, itu adalah
pengalaman yang sangat berharga, karena kita bisa lebih mengetahui bagaimana memanage uang, terus gimana wirausaha mengelola keuangannya. Disitulah yang sebenarnya sangat penting bagi wirausaha. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin kalian bisa ingin lebih tahu, bisa sharing-sharing dengan teman-teman kalian, ataupun bisa mewawancarai wirausaha-wirausaha yang ada di lingkungan sekitar kalian. Ya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.